Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Riafinola. Saya berasal dari PIAUD kelas online IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya perkembangan bahasa yang ada di Indonesia sejak awal Indonesia memperoleh bahasanya. Selamat menyaksikan. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialog bahasa Melayu. Telah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas, bahkan memiliki komunikasi antar pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1928, saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrankan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Pelarangan ini mempunyai dampak positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai di berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintah yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintah dan negara. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan dibentuknya sebuah lembaga yang mengurus masalah bahasa yang saat ini dikenal dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berbagai upaya pengembangan bahasa Indonesia telah ditempuh seperti adanya perubahan ejaan dan ejaan Van op Huijsen, ejaan Swandi, ejaan disempurnakan hingga sekarang yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke guys, itulah tadi pemaparan dari saya. Semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan bisa mengerti. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.